kembali lagi di Dana Sapa dari Anadas Menyapa edisi Bincang Pintar. Hai, saya Viola dari kelas 11 DKV 2 yang akan menemani kalian di podcast kita kali ini. Tentunya saya tidak sendirian dong. Saya ditemani dengan mas-mas ganteng dari kelas 11 DKV 1. Yuk kenalan dong. Halo, saya Idama Basa. Tema podcast kali ini adalah berbagi cerita bersama siswa baru SMK Darus Solihin. Kalau udah bahas siswa baru, kita jadi nostalgia ya Sa, waktu pertama kali jadi siswa baru. Ya, nggak terasa ya kita sudah 1 tahun. Sedikit cerita ya teman-teman. Dulu waktu saya pertama kali kesini, saya sedikit shock dengan logatnya yang berbeda. Tapi setelah lama-kelamaan saya kenal dengan teman-teman saya di sini, saya jadi terbiasa dengan logatnya tersebut. Karena saya bukan asli sini teman-teman. Kalau kami di mana Sa? Kalau saya sih yang paling berusaha jadi siswa baru tuh waktu pembelajaran berbasis teknologi bersama teman-teman sih. Banyak juga ya cerita kita waktu awal-awal jadi siswa baru. Nah, teman-teman pastinya punya cerita tersendiri kan di sekolah kalian masing-masing? Tentu saja kita akan mengundang siswa baru yang jadi tamu podcast kali ini. Tamu kita kali ini adalah adik-adik baru yang pastinya populer di sekolah mereka sebelumnya. Dan pastinya dua tamu kita ini pasti memiliki bakat yang bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lainnya. Wah, hebat dong. Yuk kita kenalan sama mereka. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sherly Ayu Ramadhani, biasa dipanggil Sherly. Saya dari kelas 10 DKV 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Abdillah. Saya biasa dipanggil Raffi. Saya dari kelas 10 DKV 1. Nah, sekarang sudah kenalkan teman-teman dengan dua tamu kita hari ini. Kalau untuk adik Sherly, sebenarnya saya sudah bisa dibilang akrab ya, karena saya sama Sherly juga satu pondok di sini. Tapi kok kelihatan nggak kenal gitu ya lah. Mungkin Sherly mau bersikap profesional saat di sini. Kalau bersikap seperti teman di kamar kan nggak mungkin. Takutnya podcastnya malah nggak jadi dan banyak cengengesannya. Nah, kalau di Raffi kita memang masih belum terbilang akrab karena cuman beberapa kali saja kita ketemu. Kira-kira apa sih alasan kalian berdua memilih jurusan DKV? Alasan saya memilih di bidang DKV karena saya lebih suka mengedit. Kalau saya masuk di bidang di jurusan DKV karena saya pengen menjadi YouTuber. Katanya dulu ada Raffi juga pernah sempat pindah jurusan ya, yang awalnya dari TKJ menjadi DKV. Oh ya, dulu itu karena saya gelombang 2, jadi saya harus tes psikolog gitu. Nah, jadi saya masuknya di jurusan TKJ. Itu saya tidak puas sih akan itu. Jadi saya dapat bantuan dari kakak kelas dan juga alumni. Jadi saya bisa pindah jurusan. Adik Raffi SMP pernah ikut organisasi apa kira-kira? Dulu pernah ikut OSIS pas 1 tahun kelas 2. Jabat sebagai apa? Dulu jabat sebagai ketua OSIS. Selain OSIS, pernah ikut kegiatan lainnya? Dulu itu pernah ikut eskul yang pertama itu catur, yang kedua itu eskul pramuka, yang ketiga itu eskul paskibra, yang keempat itu eskul game. Wah, diborong semua ya sama Adik Raffi. Gak salah nih guys, kita undang Adik Raffi di podcast kita kali ini. Tapi yang paling tertarik saya di School Game sih. Kira-kira game apa yang ditekuni oleh Raffi? Untuk saat ini saya cuma nekunin Mobile Legends aja sih. Biasanya kalau main di posisi bagian mana? Untuk sekarang jadi gold laner. Untuk hero biasanya pakai apa? Untuk sekarang hero-nya cuma Nathan sama Beatrix aja sih. Nah, biasanya ini ada pemain idola. Kira-kira siapa pemain idola yang diidolai di Raffi? Untuk sekarang saya idolain juara baru, dia dari tim Liquid Aura, dia Iron Siki, dia juga main di Gold Lane juga. Kalau nggak salah nih ya, katanya Adik Raffi dulu pernah ikut event lomba game gitu. Dulu pernah ikut 3 kali. Yang pertama itu di SMK Espuger, yang kedua itu di SMK BGRI 5 Jember, yang ketiga itu di SMK BGRI Tanggul. Kalau boleh tahu nih ya, dari ketiga Adik Raffi mengikuti lomba itu berapa kali menang deh? Kalau cuma menang sih sekali doang sih. Terus yang kedua itu di SMK Espuger sama di SMK BGRI Tanggul tuh cuma dapat peringkat 4. Kita kalah di semifinal. Wah. Jadi gini ya teman-teman, itu adalah sisi baik dari ada anak zaman sekarang yang suka bermain game. Tapi pada zaman sekarang ini yang suka bermain game ini lebih cenderung banyak main gamenya daripada melakukan kegiatan lainnya. Bahkan di waktu di kelas juga ada guru mereka lebih suka bermain game di belakang. Gak usah jauh-jauh ya teman-teman. Host kita satu ini kayaknya juga seperti itu deh.
Enggak kok teman-teman, saya termasuk siswa yang baik juga. Mungkin kita bisa minta tips dari Adik Raffi bagaimana cara mengatur antara game dan belajar. Cara ngaturnya nggak terlalu susah sih. Untuk yang pertama itu ketika guru menjelaskan itu kita tuh harus fokus dan catat poin-poinnya. Untuk yang kedua itu ketika ada PR itu harus diselesaikan lebih awal. Untuk yang ketiga ini gak kalah penting yaitu riset materi. Di jam berapa aja ada Raffi itu bermain game dan untuk riset materi itu jam berapa kira-kira? Kalau ada PR itu riset materinya jam 8. Kalau nggak ada PR tuh ya dari jam 7. Kalau dari jam 8 tuh biasanya selesainya tuh kadang jam 9 atau enggak setengah 10. Setelah itu main game. Berarti satu harian adik Raffi nggak ada kegiatan lainnya selain main game. Nggak ada sih. Jadi adik Raffi ini adalah generasi penerus SMK Darussalim ya teman-teman. Dan tamu kita satu ini adik Sherly yang gak kalah manis dari adik Raffi yang pastinya memiliki bakat tersendiri ya teman-teman. Juga dengar Adik Sherly ini juga dulu pernah mondok dan sekarang pun dia masih mondok di Darusolihin. Iya, benar sekali Mas. Dulu saya pernah mondok. Alasan kamu masuk SMK Darussalim apa sih? Saya ingin memahami di bidang di kafe, di bidang editing. Selain editing, ada yang lebih tertarik. Di SMK Darussalim ini memfasilitasikan muridnya untuk memilih mondok atau tidak mondok. Adik Sherly kan milih mondok nih ya. Kira-kira apa sih alasan kamu memilih mondok daripada teman-teman yang lainnya dari luar? Dulu waktu saya SMP kan pernah mondok, jadi saya ingin meneruskan mondoknya itu di Darussalim karena boleh bawa HP. Jadi gini teman-teman, pondok pesantren di SMK Darussalim ini diperbolehkan membawa HP karena SMK kami berbasis dengan teknologi. Tapi jangan salah ya teman-teman, di pondok juga dibatasi waktu untuk bermain HP. Kira-kira kesan adik Sherly waktu pertama kali sekolah di sini apa? Kesan pertama saya waktu MPLS sih, karena saya merasa kaget karena kakak-kakak OSIS saya sudah memahami langkah-langkah PBB. Jadi OSIS di SMK Darussalim ini pernah dikirimkan di Secaba Jember. Maka dari itu, waktu MPLS ada adik baru tahun ini, Tiga, dua. Oke teman-teman, tadi kita semua sudah mendengarkan cerita dari adik Raffi dan adik Sherly. Sebagai penerus bangsa, kita harus banyak-banyak belajar ya. Oke, sebelum kita closing mungkin ada harapan yang dilakukan oleh Adik Sherly dan Adik Raffi di SMK Darussalim ini. Harapan saya ingin memajukan SMK Darussalim dan membawa nama baik SMK Darussalim. Kalau saya ingin menggali potensi saya dan ingin memaksimalkan teknologi yang akan datang. Terima kasih untuk adik Raffi dan adik Sherly sudah mau berbagi cerita di podcast kita hari ini. Jangan lupa terus tonton podcast kita selanjutnya. Dan siapa lagi nih kira-kira tamu yang mau kita undang di podcast kita selanjutnya? Jangan lupa komen ya teman-teman. Dan